LAN Anda itu pakai hotspotnya kan gitu ya. Nah, cuman itu nggak terlaksana lah kalau kemudian dengan dengan remote-remotean seperti ini. Nah, sehingga aku mau minta begini, ya jadinya minta ini. Hal-hal yang lain tuh nggak bisa minta, mesti beli ya. Maka tadi aku menampilkan adalah bahwa yang di misalnya yang sedang kusorot ini adalah kalau aku mengambil salah sebuah operasi VirtualBox pada klien ya. Lalu ini sudah aku sambungkan pada MikroTik kan gitu. Tanya gimana? Ya saya coba dulu aja kan gitu. Kalau sorry. Kalau ini saya running, ya. Lalu ini saya ngambil di salah sebuah interface-nya punyanya MikroTik ya kan gitu. Mudah-mudahan nyambung. Nah ini dia. Lalu oke. Nah ini berarti sambung dari apa? Dari klien. Mestinya adalah konsol ya kan gitu. Konsol terminal yang mengatur routernya. Nah ini dia aku mau bilang bahwa Anda punya interface-nya kan di sini. Ini interface Anda. Lalu Anda karena kita kemarin masangnya adalah 3 NIC, ya Anda punya 3 buah interface NIC kan gitu. Nah itu mampu kita sambungkan. Nah lalu kalau Anda kemudian mau nyoba yang yang wireless kan gitu ya. Ini kan maka Anda kan sebetulnya ini ada yang ting-tong lagi. Di sini tadi ya. Nah, maka kemudian aku minta Anda berarti menambahkan interface-nya tadi. Piye nek mlebu ki yo nyetel azan piye Mas. Baik aku lanjutkan. Jadi kemudian aku pastikan adalah bahwa Anda punya interface-nya wireless kan gitu ya. Jadi WiFi di sini dalam hal ini ada interface-nya yang bersifat wireless. Nah, lalu kemudian Anda kalau tambahkan di situ, Anda punya beberapa posisi, sehingga aku pastikan adalah bahwa kalau Anda kemudian menggunakan salah satu yang kemudian kita pakai di dalam hal ini kan mestinya aku pastikan bahwa yang kemudian Anda pakai, yang Anda pasang nantinya kemudian adalah interface yang wireless ini ya. Nah, cuman ya balik lagi kalau ini kemudian aku sudah set tetapi berada pada fasenya virtual kan gitu. Ya nangkepnya juga pakai virtual pula kan gitu seperti yang di di simulator pakai tracer kemarin itu kan gitu. Sehingga aku mau pastikan begini aja, bukalah ya satu persatu ini yang ada di punyanya virtual pada Winbox ini kan itu ya, untuk mengoperasikan kalau di hal itu misalnya adalah kalau Anda kemudian menggunakan mana tadi ini tadi kalau kita plus ya di sini mungkin nggak tahu kalau kita tambahkan interface-nya wireless. Interface-nya wireless itu di mana? Bonding mesh. Ya nanti ngambilnya yang virtual ini. Coba kalau ke bawah mungkin.
B. Enggak. 60G. Enggak nemu ya. Nah, enggak ada. Oke. Per yang datang lagi. Mana tadi? Di tempatnya, nah ini dia. Sehingga aku pastikan adalah bahwa Anda akan punya interface-nya wireless ini, kemudian Anda akan memastikan apabila kemudian difungsikan salah satu kan gitu ya. Aku mengambil yang di sana, kalau kemudian aku mau mengambil sifat generalnya kan gitu tadi itu, Anda bisa atur masing-masing. Nah persoalannya adalah bahwa kalau kemudian ada beberapa kan ya, nanti kalau Anda menggunakan mode wireless atau mode tanpa kabel ini, modenya ada beberapa hal kan gitu. Nah maka mungkin menurutku adalah coba dipakai untuk menggali aja kalau gitu. Bagaimana menyambungkan minimum untuk memfungsikan sebagai access point dulu ya. Sehingga yang kedua, kemudian gimana kalau kemudian Anda bisa nggak ya kalau kerjasamanya itu nyolong ya, atau kerjasama kok nyolong ya betul juga. Maksud saya begini, kan ada yang linknya itu barangkali terbuka lah kan. Nah terbuka ya, kalau nggak terbuka ya mungkin jaluk. Kalau nggak terbuka jaluk supaya tidak nyolong. Jaluk apa? Jaluk akses kan gitu ya. Minta akses dari ya aku bilang bocoran kira-kira begitu ya. Minta bocoran. Nah, artinya adalah bahwa nyender gitu maksud saya. Itu yang mungkin bisa dipakai sebagai ragam untuk melakukan praktek ya kira-kira begitu ya. Praktek pada ranahnya penggunaan instalasi wireless di Anda ya. Jadi potensinya adalah boleh jadi P2P, point to point, tapi juga point to multi point kan gitu ya. Kalau point to multi point-nya Anda pakainya yang access bridge saja kan. Nah, beberapa yang aku mau sarankan pada Anda adalah bahwa mesti Anda perhatikan untuk mendeskripsikan. Nah, kira-kira begitu. Kalau tidak bisa mempraktekkan, kemudian ada request, ada permintaan atau ada penugasan yang supaya Anda kemudian mempunyai kejelasan untuk masing-masing parameter yang menentukan di dalam hal keberhasilan satu persambungan komunikasi wireless. Nah, gitu aja. Misal kan gitu ya. Misal adalah bahwa yuk aku pastikan Anda tentu memberikan penandaan terlebih dahulu. ID maksud saya kan gitu ya. Kemudian apakah Anda mampu untuk mendefinisikan mengenai nomor MAC-nya? Kalau tidak bisa ya berarti memperoleh saja. Memperoleh itu berarti menggunakan yang sudah existing atau yang sudah kepasang kan gitu ya. Pakai aja nomor MAC yang ada di situ. Oke, tadi. Nah, lalu yang berikutnya apa? Anda berada di ranahnya wireless kan gitu. Nah, kalau wireless itu gimana? Kalau pakai wireless ya Anda kemudian akan mengambil dua posisi. Apakah sebagai penerus atau Anda sebagai penikmat kan gitu ya. Kalau penikmat berarti sebagai klien katakanlah begitu. Lalu kalau sebagai penerus ya Anda sebagai AP bridge AP adalah access point kan gitu ya. Nah, berarti Anda akan mengambil ini beberapa definisi atau beberapa opsi parameter yang ada di pilihan wireless di submenu mode ya. Ini yang kemudian Anda akan pilih
pada saat sekarang Anda sudah kebentang, itu ada berapa itu pilihan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih ya. Ada beberapa yang kemudian Anda akan temukan di sini. Nah, maka aku pastikan kepada Anda adalah bahwa, oh iya, Anda perlu ngatur untuk modenya. Anda kemudian perlu mengatur mengenai jalurnya. Jalurnya gimana? Anda punya frekuensi berapa, kan gitu. Nanti kemudian Anda akan pastikan bahwa apakah Anda perlu memberikan nama, ya, SSID-nya Anda tempatkan di situ atau tidak, atau bebas, ya kan gitu ya. Kalau ini sebagai misalnya Anda berada pada penerus, maka yang berada pada penerima gimana? Kok penerima? Ya boleh jadi micro recruiter Anda dipakai untuk kemudian mendistribusikan, kan gitu ya. Oh iya, aku mau berada pada posisinya adalah station atau station bridge, kan gitu. Anda kemudian akan mempunyai beberapa perbedaan di dalam hal itu. Nah, ini adalah parameter-parameter yang kemudian dalam hal ini ketika Anda sudah, ini tentu dikerjakan kalau Anda sudah mendaftar dulu ya. Mendaftar apa? Mendaftar dari interface yang kemudian diambilnya, kan gitu. Sehingga aku pastikan kepada Anda adalah bahwa Mas Mbak, Anda kalau yang ada peranti, nah aku bilangnya begitu. Kalau yang ada peranti untuk mempraktekkan menggunakan WIRES ini beruntung atau kerjakan. Kalau tidak, maka aku mau minta kepada Anda adalah bahwa iya ya, masa pura-pura gitu. Menurut saya adalah petunjuk, nah kira-kira gitu. Petunjuk pengoperasian untuk petunjuk pengoperasian untuk mengatur router boardnya Mikrotik, ya, karena difungsikan sebagai nah ini dia, apakah Anda untuk mengerjakan untuk point to point communication atau link, atau Anda perlu untuk mengerjakan point to multi point communication. Lalu Anda jelaskan langkahnya adalah, kan gitu, pada bagian ini kemudian Anda siapkan interface-nya beberapa. Anda memberikan alternatif untuk topologi. Topologi gimana maksudnya ya? Anda menyajikan bahwa oh iya, ini ada jalur internet sewa yang Anda sudah tahu di situ punya aksesnya. Lalu kemudian hendak diteruskan secara wireless, kan gitu. Itu pilihan pertamanya. Jadi kalau diteruskan secara wireless berarti Anda akan melakukan share di dalam itu. Anda meng-create LAN di contoh seperti yang kemarin, kan gitu. Ya, langkah-langkahnya seperti apa. Di sisi lain Anda juga kemudian terbuka kemungkinan kalau ini dari jalur ini, misalnya apa ya? Misalnya mungkin saat ini itu lagi kedengaran itu pemerintah desa gitu. Pemerintah desa itu ada yang ternyata bisa dapat pinjaman atau sewan ya. Sewan internet itu, jatah internet itu cukup besar, kan itu. Neng dinggo kantor dhewe, kan gitu. Mati. Sorry, mati ya. Diulang. Nah, maka Anda mungkin menggambarkan gini. Coba deh yang punyanya kelurahan itu kemudian didistribusikan ke katakanlah beberapa kelompok kelompok warga, misalnya begitu ya. Nah kalau kelompok warga paling mudah kira-kira ya pada satu alokasi yang jelas, misalnya demikian. Jelas itu apa misalnya ya, Anda kan bilang neng RT tertentu, nah Anda bilang RT, kan gitu ya. Misalnya gitu. Lalu nanti Anda memberi alternatif mengenai pengaturannya, misalnya adalah nanti marake meri
Malah gimana RT kono RW kono DKI RT yang lain di RW yang lain belum tentu dikasih kan gitu. Nah, Anda kemudian membuat rujukan untuk melakukan pembagian katakanlah jalur yang atau bandwidth yang dimungkinkan. Nah gitu, jadi karena nggak bisa ngajari praktek, menurutku adalah bahwa aku meminta Anda untuk membuat satu tulisan yang mirip dengan laporan praktikum, namanya mengkonfigurasi jaringan kalau mengkonfigurasi jaringan wireless menggunakan mikrotik melalui melalui inbox, langkahnya adalah, nah ini dia beberapa yang kemudian Anda tunjukkan, ya. Sampai berhasil. Nah tentu pertanyaan begini, apakah sampai kepada NAT? Kalau ya tidak apa-apa, artinya boleh saja aku mau bilang bahwa mestinya minimum adalah melakukan distribusi dulu, kan gitu ya. Tapi kalau kemudian lebih lanjut melakukan IP routingnya di situ, kemudian Anda mampu untuk menambahkan di sini, ya baik saja kan itu, ya. Ini ketika kemudian aku memastikan ukuran keberhasilan dari distribusi jaringan ada dua ragam. Yang ragam pertama bikin untuk LAN, berarti pakai hotspot tadi, yaitu adalah memilih untuk AB bridge. Lalu yang sisi lain adalah kalau hendak tadi yang aku sampaikan melakukan piping ya, piping itu apa? Nyender, meneruskan transmisi internetnya misalnya di kelurahan itu dipakai untuk satu kelompok warga, nah, misalnya seperti itu. Nah gitu yang kemudian aku mau sampaikan kepada Anda, sesi ini raiso mas praktek kemudian wireless remote-remotean nggak bisa. Tapi setidaknya aku mau minta Anda untuk membuka tahapan-tahapan untuk melakukan penyambungan itu. Nah, jangan lupa memberi penjelasan bahwa pada opsi yang sedang dipilih itu fungsi atau maksudnya seperti apa, keterbatasannya ada enggak, kelebihannya ada enggak, seperti itu. Saya kira begitu. Apakah ada yang tidak mudeng? Mungkin angel ya. Tapi saya akan tengok dulu, mudah-mudahan bisa nangkep. Kalau ada yang mau menanggapi, saya persilakan, saya buka dulu. Halo, halo. Jadi Anda diminta untuk membuat satu reportase kalau untuk melakukan pengaturan dari mikrotik router ya untuk dijadikan dua hal. Satu, dipakai untuk melakukan hotspotting ya. Berarti bikin untuk LAN yang bersifat wireless. Nah, yang kedua, kalau dipakai untuk melakukan piping atau untuk melakukan pengiriman kanal internet dari satu katakanlah lokasi dari kelurahan ke satu kewilayahan atau kelompok warga. Nah, dua hal itu yang akan dimintakan. Sampai di sini, apakah ada yang sulit? Dan nanti kemudian basisnya adalah yang tadi saya sampaikan di presentasi, Anda menggunakan Winbox Anda kan gitu. Nah, mestinya yang akan menjadi menjadi tuntutan itu adalah kalau kemudian menerjemahkan menjadi comment line ya. Jadi tidak graphical user tapi kemudian menggunakan comment line. Urutannya apa saja dulu? Misalnya pertama add untuk interface kan gitu. Oh, interface-nya kemudian diberi ID. Oh, sudah ada ID-nya, kemudian Anda
pastikan ini dikasih SSID-nya tertentu loh, kan gitu. Sudah ketemu, lalu Anda kemudian akan melakukan pemilihan berikutnya. Dipilih modenya adalah untuk yang AP bridge pada pengirim. Terus yang pada penerima gantian, jangan sama. Pilih pada mode pada mode station kan gitu ya. Kenapa nyender? Meskipun yang satu sebagai AP bridge, yang satunya sebagai station, keduanya tetap melakukan TRX, transmisi dan receiving. Ya, yang menjalankan siapa? Yang menjalankan ya protokol, mekanisme itu bisa terlaksana. Nah, kira-kira itu yang aku mau sampaikan di sesi siang ini. Akan dituntut kemampuan untuk mempunyai mestinya pengalaman gitu. Kalau pengalaman ya paling mudah ya tadi nyender dari kawan Anda yang barangkali. Nah, tapi kan juga barangkali yang SMK yang sedang berjalan, misalnya kemudian didatangi, mohon deh aku punya request pengalaman untuk melakukan nyender dari tempat itu, kemudian mau saya tujukan ke rumahku, misalnya begitu kan bisa. Lalu kemudian kerjasama mohon diberitahu aksesnya kan gitu. Lalu Anda kemudian bisa menyelesaikan itu. Itu yang aku mau sampaikan di sesi ini. Apakah ada kesulitan? Nah, mana tadi ya? Aku punya. Nah, kira-kira ini yang di Citra Web itu saya kira ada beberapa artikel yang bisa membantu nanti Anda menggenapi deskripsi dari masing-masing pemilihan modenya ya. Atau di mana Anda boleh merangkai atau meraihnya ya. Itu ilustrasinya. Nanti kemudian aku pastikan requirement tadi itu yang seperti ini, kemudian kelihatan, kemudian apa tadi, mana tadi, nah ini ya. Nah, aku mau mintanya adalah bahwa kalau tadi ini enggak di sini ya, kan gitu. Kalau kemudian Anda tambahkan di sini adalah kan itu tadi yang di sini. Lalu Anda melakukan pengaturan-pengaturan yang diperlukan, lalu kemudian aku pastikan adalah bahwa mulai dari mana itu bisa Anda kemudian selesaikan untuk bisa mencapai persambungan baik itu satu terhadap satu atau satu terhadap atau satu kepada banyak. Saya kira itu yang aku harus sampaikan ke Anda sesi ini. Ada pertanyaan? Yang kedua, aku mau sampaikan, aku tadi sudah menaruh di e-learning Anda. Di e-learning Anda aku posting mengenai undangan. Nah, jadi ada update ada update teknologi. Itu akan diselenggarakan global ya. Nah, mestinya itu adalah siswa yang masuk ke NetAkad. Nah, coba ikuti, itu adalah nanti saya kira jam berapa? Jam 9 ya. Jam 9 malam itu. Nah, tapi registrasi awal dulu saja bagi Anda. Itu menguntungkan buat Anda. Anda ikuti yang di postingan itu, kemudian waktunya adalah nanti malam. Ini berkaitan erat dengan yang di teknologi wireless yang sedang kita hendak selesaikan pada sesi siang ini. Demikian, apakah ada kesulitan menangkapnya?
waktunya rodok dawa wae ini apa namanya, karena nggak mungkin ya serta merta gitu sampai kepada kita itu sekarang pada sesi berapa ya? Anda itu ujian pada sesi kapan ini? Coba kita tengok sesi ujian Anda itu kapan? Jaringan komputer. Tanggal 24 Juni ya. 24 Juni itu Anda ujian. Jadi kalau ya masih lama. Menurutku kalau misalnya dituntut segera setelah Lebaran, kapan? Berarti ya misalnya minggu ketiga bulan Mei kan gitu ya. Minggu ketiga bulan Mei itu ya baru dicoba mungkin ya. Dicoba. Atau Anda perlu waktu khusus nih untuk mengerjakan ini. Apakah Anda perlu di lab, di kampus, atau Anda bisa minta bantu di para SMK itu yang ada TKJ-nya, mungkin bisa bantu. Saya kira demikian. Sesi siang ini aku mengarahkan begitu caranya. Apakah ada kesulitan atau ada pandangan? Silakan disampaikan. Tidak ada? Yes, clear ya? Apakah ada yang tidak clear? Mungkin, nah tapi gimana? Mungkin itu bisa berdua kan gitu. Cuman wong loro ratau ketemu di mana kan ya susah kan gitu ya. Menurutku kalau secara apa namanya fisik ya, konkret fisik ini bisa dikerjakan berdua. Satunya misalnya ngatur rantinya, yang satunya kemudian ngepaske apa namanya dari sisi transmisinya kan gitu. Satunya melakukan konfigurasi, coba membuat apa namanya SSID-nya di sini, namamu, nanti di tempat yang apa namanya nyender bisa ketemu enggak kan gitu ya. So, muncul enggak kan gitu ya. So, ternyata muncul, oh yang muncul malah yang tempat lain, nah kan gitu. Oh, Anda berarti harus ngatur apa namanya frekuensinya, kanalnya harus dibedakan lagi ya. Ini berarti kan satu persoalan. Ya bisa kalau kemudian apa namanya serta merta ya, nggak mungkin. Ini mungkin perlu ya bekerja sama kalau praktek seperti ini. Pak, tugas diabdi Dela enggak apa namanya, makanya aku karena susah itu tadi kalau saya taruh nah yang Dela adalah yang undangan saja. Kalau yang tugasnya adalah tadi seperti petunjuknya yang tadi itu, ya, yang aku ketengahkan pakai mana tadi, ya bertahap kan gitu ya. Nah, ini kalau kemudian Anda apa namanya mampu untuk menerjemahkan pada command line. Command line itu apa? Maksudnya command line itu berarti Anda kan mikrotiknya di sini ya. Di sini kemudian Anda tahapkan di ini urutannya apa? Misalnya untuk menampilkan yang sekarang Anda baca ini misalnya. Yang Anda baca ini tulisannya adalah IP address kan gitu. Dimulai dari Anda akan menyebutkan IP address dulu. Lalu Anda dengan print, Anda kemudian menambahkan kalau untuk menambahkan pada interest keberapa kan gitu ya. Nah, itu urutannya. Kalau kemudian kalau nggak ada parameternya nggak berhasil kan gitu ya. Nah, yang bagian pertama yang GUI-nya dulu,
Lalu nanti ada link untuk menyatakan GUI tadi itu kalau di komen lain kan adalah apa dulu, kemudian apa komen yang apa gitu. Gitu yang aku harus sampaikan kepada Anda. Ada lagi? Ini tak tutup. Ini ya tak tutup. Demikian, ada yang menanggapi lagi? Nanti apa namanya dokumen laporannya mungkin akan boleh kita bicarakan lagi segera setelah. Ingatku segera setelah ini ada periode libur ya. Aku pernah diberitahu katanya ada apa namanya pengumuman libur. Sehingga yang penting aku menyampaikan dulu apa namanya kontennya, materinya atau cakupannya. Kemudian baru bagaimana menyelesaikannya sudah saya gambarkan tadi. Cuman kalau untuk menjadikan dokumentasi mungkin perlu waktu setelah terlaksana Anda kemudian akan apa namanya menyelesaikan bagaimana gitu. Ya kan? Aku tuh nggak pernah baca Suzuya Juso itu sahabat. Baru kali ini ya rasanya ya judul ya. Ya gitu dah. Baik, kalau nggak ada yang nanggapi lagi, saya akhirkan, tak tutup ya. Ya, Anda kemudian tambah pandangan, kalau mau lebih dari satu orang untuk mengerjakan, saya kira tidak apa-apa. Anda mungkin beruntung bisa bareng-bareng. Neng ya gue ya jonggowo leloro kan gitu ya. Usahakan untuk selalu terhadap yang lainnya. Demikian saya akan akhirkan kalau tidak ada apa namanya pandangan lagi, tidak ada yang akan menyampaikan pandangan atau pertanyaan, tak tutup. Sudah ya, tak tutup ya. Begitu saya off, lalu saya akhirkan. Selamat siang, selamat berlibur. Tapi urung ya. Ya sesuk libur. Yayam. Asu bertasu. Gas. Ramai dah. Udah rampung.